Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, abang-abang sekalian. Perkenalkan, nama saya Agung Dwi Kuncoro dengan NIM 124370013. Saya merupakan praktikan dari Praktikum Geologi Struktur SIF 13. Di sini saya akan membuat video mengerjakan soal laporan sementara nomor 1. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya sudah ada dari spreadsheet yang berisikan soalnya. Soal pertama yaitu kita diminta untuk membuat diagram roset dari jalur sesar dan menentukan arah umumnya. Baik, di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu dari arah bereksinya. Lalu selanjutnya saya masukkan ke dalam dips. Di sini saya ubah menjadi strike right dip. Lalu saya tampilkan. Berikut merupakan dari arah si bereksinya. Karena di sini dari 10, 20, 30, 40, berarti arah bereaksi area breksiasinya itu di sekitar 30 sampai 40. Breksiasi 30 sampai dengan 40 derajat. Maaf, di sini saya nggak nampilin derajatnya karena nggak tahu ini di keyboardnya bagian mana derajat. Lalu selanjutnya, karena saya diminta menentukan arah umumnya, lebih tepatnya di bagian mana, saya gunakan fitur contour preset. Lalu menggunakan add user plan dan menentukan titik maksimalnya. Di sini, ini merupakan titik maksimalnya. Maksimal. Lalu saya cek terlebih dahulu, ini ada di 32. Maka dari arah breksiasinya itu tepatnya ada di 32 derajat. Oke, untuk nomor 1 cukup sampai di sini karena di sini saya sudah menampilkan dari arah umum si jalur sesatnya. Lalu langsung lanjut ke bagian B-nya, itu kita diminta untuk membuat diagram kontur, gas fracture dan shear fracture, dan kedudukan umum masing-masing rekahannya. Baik, di sini saya akan membuat terlebih dahulu yang baru, mengaturnya ke strike right dip. Lalu saya copy terlebih dahulu gas fracture-nya. Lalu saya paste di sini dan maaf saya salah, nggak perlu di sini, langsung ke contour preset aja karena kita diminta bikin diagram konturnya. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan add user plan di sini di titik maksimalnya. Saya mohon maaf ya abang-abang kalau misalnya suara hujannya terdengar, soalnya ini deras banget sepertinya di luar. Ini merupakan yang gas fracture. Oke. Lalu saya lanjutkan ke shear fracture-nya. Sini saya copy lagi, lalu saya masukkan kembali ke tabel yang tadi. Saya paste. Nah, maka akan tampil kontur barunya di sini. Saya tampilkan lagi dengan add user plan di titik maksimumnya. Bagian sini. Nah, ini merupakan
si shear fracture-nya. Oke, baik. Lalu selanjutnya karena kita diminta untuk menentukan kedudukan umumnya dari masing-masing rekahan tersebut, maka saya akan tampilkan di sini untuk yang gas fracture itu ada di 14175, berarti ada di 14175. Ini untuk gas fracture di N 141 derajat east, 75 derajat ditnya kemiringannya. Lalu untuk yang shear fracture-nya ini ada di 8189. Untuk yang shear fracture-nya ada di N 81 derajat east dengan kemiringan 89 derajat. Oke. Untuk nomor 2 seperti ini. Lalu kita lanjutkan di bagian C, itu menganalisis jenis pergerakan sesar, nama sesar dengan klasifikasi gandanya, dengan data yang didapat dari A dan B, dan juga kedudukan bidang sesar, kedudukan net slip, dan right net slip terhadap sesar. Oke, pertama-tama karena kita diminta untuk menentukannya berdasarkan data A dengan B. Di sini kita lihat terlebih dahulu, karena titik maksimalnya ada di 32 derajat. Oke, saya akan gunakan si stereo net overlay ini untuk menunjukkan gridnya, lalu saya custom. Masukkan trennya itu sesuai yang tadi, 32 derajat. Lalu saya oke. Nah, selanjutnya saya akan membuat arrow untuk menarik dari sebelah sini kurang lebih di sini sampai dengan titik tengahnya di sini kurang lebih. Oke, sebentar. Saya zoom dulu. Agak susah ya zoom di sini ya. Ya, kurang lebih ginilah. Lalu karena kita mau menentukan kedudukan bidang sesar, kedudukan net slip, kita perlu mula-mula untuk membuat bidang bantunya. Untuk bidang bantunya ini kita menggunakan user plan, lalu kita masukkan di tengah-tengah di bagian perpotongan gas fracture dan shear fracture. Itu ada di sebelah sini. Oke, ini merupakan bidang bantunya. Oke.
Karena dari kita ketahui, lihat di sini antara si bidang sangat bantu dan juga dengan curvature ini membuat sudut lebih besar daripada 90 derajat, maka ini merupakan sigma satunya. Sigma 1. Lalu karena kita untuk mencari sigma-sigma selanjutnya, kita membutuhkan si sesarnya. Untuk membuat sesarnya itu kita di sini menggunakan user plan, lalu meletakkannya yang perpotongan dengan si arrow dengan si bidang bantu ini. Kurang lebih seperti sulit ya. Oke, gini. Ini merupakan sesarnya. Pas kan? Pas lah kurang lebih. Oke, di sini. Lalu kita lihat nih di sini karena ini tapi sesarnya nggak motong ya, harusnya motong sesarnya itu. Sebentar. Nah ini bidang sesarnya. Oke, gini yang mana? Oh ini di sini saya lupa matiin dari stereo net overlay-nya. Nah, di sini kita bisa dapat nih si ini kan sudutnya kurang dari 90 derajat. Maka ini merupakan sigma 3. Karena sudutnya kurang dari 90 derajat. Sigma 3. Lalu di oke. Nah, untuk sigma 2 itu adalah si titik perpotongannya yang bagian ini. Ini merupakan sigma 2. Oke. Lalu kita diminta pertama itu menentukan kedudukan bidang sesar. Kedudukan bidang sesar itu ada di 215/78. 215/78. 215/78. Oke, sesarnya berada di kedudukan north 215 derajat east dengan kemiringan 78 derajat. Ini merupakan kedudukan sesarnya. Lalu kita diminta untuk menentukan kedudukan net slip. Untuk menentukan kedudukan net slip, kita memerlukan bantuan dari polar net, yaitu kita akses dari stereo net overlay ini, show grid, lalu ke polar net. Oke. Sini kita coba cari tahu. Di sini kan 10, 20, 30, berarti ini ada di sekitar 32 kan, tadi ini 32, lalu ini 10, 12 lah. Nah, net slip-nya itu ada di 32, 12. Ada di net slip. Net slip-nya itu ada di north 32 derajat east dengan kemiringan 12 derajat. Lalu selanjutnya untuk si rect net slip-nya itu kita harus mengukur
antara si arrow ini dan juga dengan si garis sesar ini. Itu kurang lebih ini mungkin sekitar 2 derajat. Maka saya buat di sini. Crack net slip-nya ada di 2 derajat. Oke. Kita zoom dulu di sini karena terlalu jauh. Tidak terlihat. Oke. Berikut ini merupakan hasil dari pekerjaan saya untuk laporan sementara modul 6 ini. Oh ya, di sini saya belum menentukan namanya. Jadi untuk nama dari sesar ini merupakan sesar oblik atau sesar miring yang terhadap horizontal dan juga vertikal, atau oblik slip fold. Untuk namanya itu ada di normal left slip fold. Oke, ini merupakan untuk nama si sesarnya. Terus ini saya hilangkan dulu. Oke. Untuk nomor 1 bagian A ini jawabannya. Lalu untuk nomor 1 bagian B ini dari case pressure fracture. Dan untuk nomor 3 ini mulai dari sesar, net slip, rack net slip. Lalu untuk namanya sebagai berikut. Mungkin sekian dari saya. Atas kesalahan katanya saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.